Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah berikan waktu kepada kita semua sehingga kita sama bisa hadir di Masjid Jami' Adz-Dzikra. Semata kehadiran kita mengharapkan keridhaan daripada Allah dan kelak syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita lanjut pembahasan kita. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna lillahi malakan muwakkalan biman yaqul ya arhamar rahimin, faman qalaha thalathan qala lahul malik inna arhamar rahimin qad aqbala alayka fa nas'al. Rawahu Abu Umamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innama yadkhulul jannah man yarjuha wa innama yajtanibun nar man yakhafuha wa innama yarhamullah man yarham. Rawahu Ibnu Umar. Wa qala alaihi salatu wassalam, innama yarhamullah min ibadihi ruhama. Wa qala alaihi salatu wassalam, inni lam ab'ath la'anan wa inna ma ba'atha rahmatan. Wa qala alaihi salatu wassalam, inni lam ab'ath bi qati'atir rahim. Rawahu Hasin bin Daraj ila akhirih. Dijelaskan di dalam kitab Al-Qirtas, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, annahu qala lahu al-wasil bil kafa walakin al-wasil alladhi idza ghatat rahamu wa salaha. Dosanya orang yang memutuskan tali persaudaraan itu besar, ya. Sampai-sampai dalam hadis kata Nabi, la yasum raihatul jannah gutta'ur rahim. Tidaklah orang akan bisa menyium bau surga yang suka memutuskan tali persaudaraan. Ya. Saudara itu ada dua. Definisi saudara itu ada dua. Ada saudara yang masih mempunyai sangkutan darah dan kerabat. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara itu, ya, yang seiman. Nah, pengertian saudara yang seiman itu ialah, ya, setiap orang yang sudah menyebutkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu saudara kita secara umum. Kalau secara khusus yang tadi, kedua-duanya enggak boleh kita putusin tali persaudaraan. Apalagi kita adu domba. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ada kiai sekarang hobinya suka ngadu domba orang, suka ngadu domba umat. Ya.
Makanya hati-hati kita berpegang dengan kiai yang hanya imannya di amplopnya. Imanuhum fi amplopihim. Ya. Kalau imannya di amplop biasa, apa yang ada duitnya dia ngomong tuh. Ya. Sama seperti anjing dikasih majikannya tuh makanan. Kalau tuh anjing dikasih tulang sama majikannya, sebelum dikasih disuruh duduk dulu, tuh anjing duduk. Itu anjing. Ada ulama yang model anjing. Kenapa ulama yang model seperti anjing? Itu ulama ada otaknya hanya duit aja. Ya. Jadi ngomongnya asal-asalan kalau cuma duit. Ntar dia bilang lah, ya, kalau presiden 3 periode nggak ada larangannya dalam Al-Quran. Permasalahannya bukan di situ. Bukan ada atau tidak ada. Anda lihat gak rakyat kelaparan? Anda lihat gak rakyat susah? Yang haram aja Anda tubruk, jangan lagi yang begini. Ya. Kemudian wa naqalahu Imamun An-Nawawi fi Riyadhus Shalihin wa qala qata'at bi fathil qaf wa ta' wa rahimahu marfu' li annahu fa'il fa amna al-murad wa sallallahu rahimal qati' wa qata sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salatu wasallam inna Allah yamuru an tasila man qata'aka wa tu'ti man haramaka. Malaikat Jibril datang ke kita punya Nabi. Apa kata malaikat Jibril kepada kita punya Nabi? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadamu ya Rasulullah antu sala man qata'aka, untuk menyambungkan orang yang memutuskanmu. Maka kita lihat akhlak kita punya Nabi. Ya. Beliau keluar dari Mekah diusir dengan penduduk Mekah. Beliau hijrah. Tapi waktu beliau hijrah tinggalkan kota Mekah, beliau katakan apa? Saya akan kembali lagi ke Mekah dan saya akan membawa pasukan untuk merebut kembali itu Mekah dari tangan-tangan orang Yahudi dan orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya Nabi kembali ke Mekah dengan kekuatan pasukan yang begitu luar biasa. Ya. Apakah Nabi punya dendam dengan orang-orang yang dulu mengusir Nabi? Ya. Nabi cuma katakan apa? Kalian masuk Islam, ya, kalian akan menjadi lebih baik. Nggak, Nabi nggak ada dendam. Ya, Nabi sambungkan dua tali persaudaraan. Makanya Pak, sifat iri, dengki, hasud, adu domba itu dagangan setan. Dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali, kitab Bidayatul Hidayah, ada beberapa penyakit hati. Nah, di antaranya ada sifat iri, dengki, adu domba, itu dagangan setan. Dan dikatakan oleh Imam Ghazali, ini sifat-sifat ini pembelinya yang paling banyak adalah ulama. Yang paling banyak pembelinya ulama. Ya. Itu wa min alamatis saah, tanda akhir zaman itu Pak, tanda akhir zaman, ya,
ulama yang sudah tidak lagi berkiblat ya kepada Al-Quran, kepada hadis, kepada ijma, kepada qiyas. Tapi ulama yang berkiblat kepada umaro itu tanda akhir zaman. Ya. Coba di zaman kita sekarang. Kalau ada ulama yang mengungkapkan ketegasannya yang hak, dia katakan yang hak, ya, bertentangan dengan rezim yang ada, itu ditangkap. Kalau masih ada ulama yang berani mengungkapkan yang hak di zaman rezim yang sesat, yang zalim, itu beruntung itu ulama. Karena di situ dilihat keimanan ulama itu dilihat. Jangan beraninya di saat umaro itu benar, bukan. Kalau umaro benar, ya kita terima kasih. Tapi kewajiban ulama menegur umaro yang sesat. Itu dagangannya setan, laku tuh. Maka rahimahullah, rahmatal abrar, murabbi kita ini orangnya kalem. Beruntung antum semua ini yang menjadi muridnya, yang berkhidmat di Az-Zikra, yang membantu beliau almarhum. Ya, kalau di masa hidup almarhum kalian semangatnya cuman 8, justru begitu almarhum nggak ada harus 10 semangatnya. Itu almarhum itu nggak mudah terprovokasi sama orang. Dan saya semenjak dekat sama almarhum, nggak pernah almarhum itu menceritakan kejelekannya orang, nggak pernah. Mau kiai, apalagi yang bukan kiai. Ya. Tapi kalau dia memberikan waspada sama saya, sering, Beb, hati-hati ya sama kiai ini, sama ini. Itu. Penampilan beliau sederhana. Ya. Mau beliau tuh di mana aja penampilan beliau begitu aja udah, ya kan? Itu tanda-tanda ulama yang istiqomah begitu, Pak. Bukan giliran ada undangan pejabat, wah kayak baju yang lain. Ya Ustaz Peri ya, gamis kayak jubah, pakai macam-macam. Tapi giliran ngajar, sholat ngadep Allah, pakai yang udah bau bengu, gamis. Kalau beliau enggak, mau ketemu pejabat, ketemu siapa, ya gamisnya begitu ya begitu aja udah. Baju koko ya begitu aja, enggak ada kelebihan modelnya. Ya. Kemudian dalam kitab Imam Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin, ya, malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu ya Rasulullah antusala man qata'aka, untuk menyambungkan orang yang memutuskan tali persaudaraan. Jadi ada yang memutuskan tali persaudaraanmu ya Rasulullah, sambungin. Wa tuti man haramaka, kasih orang yang jahat sama kamu. Ada lagi yang bilang, wah coba tuh lihat, ya, kasih orang yang jahat sama kamu. Wa ta'fu amman dhalamaka, maafkan orang yang berbuat jahat sama kamu. Ya. Wa dzalika hina salahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an makna qaulullah taala hudul af wa'mur bil ma'ruf wa anil jahilin. Allah. Kata malaikat Jibril, sambung tali persaudaraanmu, ya. Berilah orang yang pelit denganmu, maafkan orang yang zalim denganmu. Ya. Sa'alun Nabi, lalu Nabi tanya kepada malaikat Jibril, makna daripada ayat Al-Quran
Khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa a'rid 'anil jahilin. Ya, berikanlah maaf. Perintahkan yang ma'ruf, ya, wa a'rid 'anil jahilin, ya, hiraukanlah omongan orang-orang yang jahil. Orang-orang jahil. Memang betul, Pak. Sifatnya Nabi itu memberi, ya, pemberi, pemaaf, itu sifatnya Nabi. Tapi ingat, kalau sudah bicara urusan hukum Allah yang hak, itu enggak ada. Ini haram ya haram. Ini amar ma'ruf ya amar ma'ruf. Ini nahi mungkar ya nahi mungkar. Jadi jangan model sekarang ini ada kiai, ulama kerjanya apa? Oh, itu Nabi kan pemaaf. Nabi itu selalu memberi orang yang jahat. Ya betul. Itu untuk pribadi beliau. Tapi kalau bicara hukum Allah, nggak ada ampun sama Nabi. Kalau Nabi dizalimi, Nabi maafkan. Pribadi. Tapi kalau hukum Allah dibakal main, nggak ada cerita. Itu. Wa ya'fu 'ani dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi. Nabi maaf, pemaaf. Ya, kalau ada yang berbuat salah fi haqqihi, dalam haknya Nabi, wa sababi, dan urusan sebab-sebabnya Nabi itu kalau ada Nabi maafin. Ya, itu urusan pribadi Nabi, dimaafin. Tapi kalau menghina hukum Allah, itu nggak ada maafnya. Fa idza dhuyya haqqullah lam yakum ahadan li ghadabi. Kalau Nabi sudah marah tentang hukum Allah, tidak ada satupun sahabat yang berani berdiri itu, mengangkat kepala. Itu. Nah, jadi kalau Nabi marah urusan hukum Allah, pribadinya enggak. Lalu kita bagaimana umatnya? Kita kalau dihina pribadi kita, ya, Anda maafkan, itu hak Anda. Tapi kalau Nabi Anda dihina, Nabi Anda dihina, sunnah dihina, hukum Allah dihina, Anda wajib marah. Kenapa Anda wajib marah? Iya dong. Karena Anda tahu Al-Quran dari Nabi. Jadi jangan bilang apa, wah, Nabi aja pemaaf, ya, pemberi, kita harus kayak Nabi. Ya betul, itu pribadinya dihina, Nabi pemaaf. Saya juga begitu dong. Kita juga begitu. Kita dihina, dicaci, kalau kita mau maafkan, maafin. Kita mau beri, kita beri. Tapi Anda jangan coba-coba menghina Nabi kami. Karena Nabi kami adalah bagian daripada keimanan yang harus kami imankan. Ini ada orang sekarang udah jelas-jelas Ahmadiyah sesat. Ini dari zaman dulu, dari keluar SKB 3 menteri, surat keputusan bersama 3 menteri, ya, 2004 kalau nggak salah, dinyatakan Ahmadiyah itu sesat, dilarang ajarannya. Lalu ada sekarang kejadian lagi, Ustadz nutup masjid, masjidnya Masjid Ahmadiyah, ajarannya salah. Bukan yang nyebarkan Ahmadiyahnya ditangkap, tapi malah Ustadz yang ditangkap. Ya, ada sekelompok ormas jagain Masjid Ahmadiyah lagi. Ya, mestinya ormas itu sadarkan pemaham daripada ajaran Ahmadiyah itu. Jadi zaman sekarang, ya, kalau orang Tegal bilang kayak pripen nih, ya.
Gimana urusannya sekarang ini? Yang benar disalahin, yang salah dibenerin. Jadi maaf, saya kasih contoh. Orang jagain tempat judi, jagain tempat pelacur, itu dibenerin. Tapi kalau ngancurin tempat perjudian, ngancurin tempat pelacuran, disalahin. Nggak boleh, Islam nggak ngajarin begitu. Nah, aparat kerja dong. Pemerintah itu kan ada aparat penegak hukum, wajib kerja. Iya. Satu kuncinya, Pak. Kalau kita ingin betul bangsa kita ini satu. Yang ditakutin oleh musuh Islam, yang ditakutin oleh orang dolim, oleh pengkhianat satu. Kita umat Islam bersatu. Kalau kita bersatu, umat Islam selesai udah. Nah sekarang kenapa negara lucu ya? Saya sih bingung aja. Suka-suka lihat berita gitu kadang-kadang. Nah sekarang di Afghanistan sana ya, Taliban itu ya merebut kembali kemerdekaannya, dan rakyat di sana nyaman, aman, damai, tentram, nggak ada apa-apa. Ya, tapi kenapa negara-negara yang lain pada ribut? Nah negaranya aja belum rapi. Jangan ngurusin dapur orang, urusin lu dapur sendiri. Baru satu kekuatan Islam begitu, dunia udah kalang kabut. Bagaimana kalau Islam di dunia bersatu? Itu makanya Pak, ada 3 tuh Pak. Waktu Nabi ditanya ya, yang bisa menghancurkan Islam nih, kata Nabi ada 3. Ya, pertama, perpecahan yang membuat kita hancur, kata Nabi. Yang kedua, ya, saling menjeleki di antara kita. Artinya yang punya paham, yang punya ormas ini, ormas itu, yang paling benar ormas dia aja udah. Itu nggak boleh. Tidak boleh fanatik buta dengan ormas, dengan apa, nggak boleh. Tapi Anda wajib fanatik buta dengan hukum Allah. Anda wajib fanatik buta dengan hukum Nabi kita Muhammad. Wajib kita Islam. Kalau ada orang bilang, Anda kenapa sih fanatik banget dengan Islam, dengan hukum Allah, dengan iya dong. Saya Islam harus fanatik dengan hukum Allah, harus fanatik dengan sunnah Nabi Muhammad. Anda bukan Islam, mau fanatik dengan ajaran agama Anda, saya dukung. Mbok jangan giliran orang mengerjakan ajaran agamanya disalahin. Ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga kata Nabi, yang bisa merusak Islam itu banyaknya orang munafik. Makanya musuh-musuh Islam itu yang disebarkan itu tuh, pecah belah, saling menjeleki, orang-orang yang munafik dilepas. Itu. Kenapa bangsa kita ini cukup lama dijajah, baik dengan Belanda, dengan Jepang, Soviet, ya. Karena banyak yang hianat, banyak yang munafik. Coba begitu bersatu, selesai semua. Ya. Makanya lihat sejarah, pelajari sejarah yang benar. Sejarah itu dipelajari. Ya. Siapa yang punya andil besar
dalam kemerdekaan bangsa ini, itu pelajari sejarahnya. Ya. Bukan kaum nasionalis yang punya jasa besar memerdekakan bangsa ini, tapi para kiai ulama yang punya jasa besar. Ini sekarang ulama kiai namanya mau dihapus-hapusin dari daftar sejarah tuh. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam inna lillahi malakan, sesungguhnya kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang ditugaskan ambiman yaqulu ya arhamar rahimin, ya bagi orang yang mengucapkan ya arhamar rahimin. Faman qala thalathan qala lahul malak inna arhamar rahimin qad taqbal alaika fal nas'al, rawahu Abu Umamah. Jadi Allah tugaskan malaikat untuk mencatat hamba-hambanya yang setiap hari menyebut ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. 3 kali kita sebutin ya arhamar rahimin. Itu Allah tugaskan malaikat mencatat hambanya yang menyebutkan kalimat itu. Itu di dalam apa? Di dalam ratib ada. Kan di sini dibaca juga ratib al-Haddad, ratib al-Attas tiap malam Jumat ya. Iya. Itu dibaca. Ya itu semuanya wirid. Yang ada di ratib semuanya wirid. Makanya almarhum minta saya mengajar kitab Al-Ghirtos yang menjelaskan tentang ratib itu. Itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini penting nih. Inna ma yadkhulul jannah may yarjuha. Sesungguhnya orang yang akan masuk surga yang emang mengharap mau. Ya Allah, aku mau masuk surga. Dia mengharap sama Allah agar masuk surga. Ya masuk surga. Wa inna ma yazibun nar man yakhafa, dan orang yang terhindar dari api neraka, ya, yang takut sama api neraka. Ya Allah, aku takut sama api neraka, ya Allah. Takut. Tapi yang benar. Ya. Dia bilang ya Allah, aku takut sama api neraka. Maksiat larangan Allah masih dikerjain. Itu bukan takut, ente nantang namanya. Ya Allah, aku ingin masuk surgamu ya Allah. Ya. Maksiat dikerjain. Bukan mau masuk surga, mau masuk neraka. Jangan. Kemudian di sini Nabi katakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kepada hambanya, ya, yang saling menyayangi. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fis sama yarhamkum man fil ard. Jadi kalau kita sayang sama orang, rahim sama orang, baik sama orang, Allah sayang sama kita, Allah kasih kita itu. Tapi kalau kita sama orang jahat, pelit, gimana? Ya. Makanya kalau ada orang sekarang hidupnya susah, pas-pasan, bangun tahajud tengah malam introspeksi dengan Allah, dirinya introspeksi. Ya Allah, kenapa begini? Oh, saya pelit nih, saya nggak pernah sedekah. Introspeksi diri. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sebutkan dalam hadis, inni lam ab'ats la'anan wa inna ba'atsu rahmatan. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, bukan untuk melaknat menyumpahi orang, akan tetapi aku diutus untuk membawa rahmat. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, inni lam ab'ats bi qati'atir rahim. Rawahu Hasan. Kemudian dalam hadis juga Nabi sebutkan, sesungguhnya aku diutus
bukan untuk memutuskan tali persaudaraan. Ya, coba kita lihat bagaimana akhlaknya Nabi. Hatta orang kafir akhir hayatnya Nabi, sampai akhir hayatnya, sampai Nabi nggak bisa bangun lagi, ada seorang orang kafir, ya dia tukang minta-minta yang di pasar, yang cerita ini sudah sangat populer. Dia tukang minta-minta, kafir, cacat tangan, cacat kaki, mata buta, semua cacat. Ya, itu begitu Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar menanyakan kepada putrinya, Sayyidatina Aisyah, Ummahatul Mukminin, apa perbuatan pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah di masa hidupnya yang bisa saya sambung terus? Ya ada. Rasul itu selalu ngasih makan sehari 3 kali. Ada tukang minta-minta di pasar. Ya udah, datang. Begitu dikasih makanan, sarapan, kasih, ditaruh di depannya, dilempar makanannya sama ini orang. Siang dilempar lagi, kasih makan malam dilempar lagi. Berjalan begitu sehari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu. Nggak mau ngomong nih tukang minta-minta, nggak mau ngomong, dilempar aja, terbalikin. Sampai Sayyidina Abu Bakar ngomong dengan Siti Aisyah, setiap aku kasih makanan kok dilempar katanya. Nggak mau dia makan, diam aja. Lalu Siti Aisyah katakan, pasti ada sesuatu di situ. Pasti ada sesuatu. Akhirnya di hari yang ke-7 datang lagi Sayyidina Abu Bakar ngasih makanan, sarapan. Begitu dikasih, nggak dilempar. Nggak dilempar. Lalu orang ini ngomong, kamu tahu kenapa makanan yang kamu bawa dari pertama saya lempar terus? Karena saya yakin dan saya tahu yang bawa makanan itu bukan orang seperti yang biasa mengasih makan aku. Kenapa? Karena kalau yang ngasih makan aku tuh yang bawa itu jarak beberapa jauh, wanginya udah kecium sama aku baunya. Baunya sudah kecium. Oh tuh mau datang tuh makan tuh. Ya. Jadi saya minta maaf kalau saya lempar sebelumnya. Akhirnya dimakan. Singkat cerita sambil dia makan, dia ngomong, hati-hati kamu dengan orang yang namanya Muhammad. Dia tukang tipu, dia tukang sihir. Dijelek-jelekin seadanya Nabi sama dia. Dijelekin. Sayyidina Abu Bakar diam aja. Ya namanya manusia, sahabat, cinta dengan Nabi. Nih orang udah saya kasih makan kok begini juga banget sih kan. Dijelek-jelekin. Sayyidina Abu Bakar diam aja. Hari ke-6 besoknya dikasih lagi makanan, dimakan. Tapi setiap dikasih makanan dijelekin Rasulullah. Sampai hari ke-9 dikasih makanan lagi, dijelekin Rasulullah. Lalu Sayyidina Abu Bakar ngomong, boleh saya ngomong? Boleh. Itu yang kamu jelekin terus itu, setiap saya bawain makanan kamu jelekin dia, kamu katain macam-macam, ya. Itu sudah meninggal. Kaget ya, hah? Dan dia itu adalah Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kamu katain itu. Nangis dia nangis, dipeluk Sayyidina Abu Bakar dengan dia mengesot. Dia minta diantarkan ke makamnya Rasulullah. Begitu sepanjang jalan dia menangis. Sepanjang jalan dia menangis. Sampai di makam Rasulullah dia menangis, dia peluk itu makamnya. Lalu dia katakan kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ajarkan aku untuk mengikuti ajaran daripada Muhammad Rasulullah. Akhirnya orang itu mengucapkan kalimat syahadat,
asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu rahasianya bisa memasukkan Islam. Kalau kita begitu bagaimana kira-kira? Ini peninggalan bapak kita kasih makan, dibuang, bapak kita dicaci maki, kok sakit hati kita. Itu akhlak sahabat yang telah dididik oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam khaba wa khasara abdan ma jalallahu fi qalbi rahmat lil bashar. Kata Nabi, sungguh menyesal dan merugi bagi seorang hamba yang tidak ada di dalam hatinya rasa kasih sayang. Rugi, rugi, nyesal. Ini orang nggak ada sama sekali sifat kasih sayang, nggak ada. Ya. Khususnya mana kecil. Makanya ulama-ulama dulu seperti Al-Habib almarhum, ya, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Karamat Empang Bogor. Itu Habib Abdullah bin Muhsin, itu di kantongnya selalu ada permen. Ada permen sama duit receh. Jadi setiap ada anak kecil dikasih permen sama dia. Setiap ada anak kecil dikasih permen. Jalan kemana-mana ada anak kecil dikasih permen. Dia bilang apa? Nggak ada harganya. Tapi begitu anak kecil saya kasih permen, dia girang, dia senang. Itu pahala besar betul. Kemudian dia selalu bawa duit kemana-mana. Begitu ada tukang minta-minta dikasih duit sama dia. Di rumahnya ada ngetok dikasih duit. Sampai akhir hayatnya beliau dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit datang anak-anak kecil. Dia dengar suara anak-anak kecil banyak sama orang-orang fuqara wal masakin. Dia bangun dari tempat tidurnya, kebiasaan yang dia lakukan dikerjain dulu. Dikasih anak kecil permen. Pada senang, pada girang anak kecil. Orang fakir dikasih duit sama dia. Udah semua seperti biasa, udah pada dapat, udah senang, udah girang. Dia balik lagi ke tempat tidur, baru meninggal. Senang. Jadi ada rasa kepuasan di saat kita ngebagi orang. Itu yang sama kita nggak ada. Kita ngasih duit orang, ngasih orang, ngebantu orang, hati kita puas. Bagaimana caranya itu? Bukan terpaksa, bukan. Ya. Semoga Allah berikan dalam hati kita sifat kasih sayang. Ya, diberikan keberkahan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina kullu ni'at salah jami'ah. Ya. Mungkin sampai sini saja. Insyaallah untuk berikutnya kita lanjut kembali. Kemarin kita punya rencana untuk berziarah ke makam murabbi kita. Cuman saya nggak ada kabar semalam. Jadi saya sudah ada janji sama orang hari ini. Insya Allah dipositifin aja untuk Rebu berikutnya, Rebu depan, pas jadwal saya ngajar di sini. Jadi langsung saja. Yang punya mobil pribadinya siapin. Kalau bisa saya sholat subuh di sini, ya. Sholat subuh di sini. Setelah sholat subuh kita wiridnya di mobil aja langsung. Kita buat kajian kitabnya di makam murabbi kita. Ya. Jadi kita ngajinya nanti di makam murabbi. Jadi sambil kita ziarah, ya, kita baca Yasin, habis itu kita ngaji di makam murabbi. Ya. Itu kalau kita mau sama-sama sholat subuh di sini. Habis kita sholat subuh, terus kita berangkat sama-sama. Yang punya mobil apa siapin. Ya, insya Allah hari Rebu depan ya. Karena Rebu besok bukan jadwal saya, Rebu depan. Insya Allah murabbi kita akan senang. Kita datang ziarah sama-sama.
dan kita mengaji kitab Al-Qirtas di sana. Ya, kita tutup sama-sama dengan talqin dzikir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, hidupkanlah kami dengan kalimat la ilaha illallah, matikan dengan kalimat la ilaha illallah, masukkan ke lubang kubur dengan kalimat la ilaha illallah, bangkit di padang mahsyar dengan kalimat la ilaha illallah, bersama ahli la ilaha illallah, di bawah bendera la ilaha illallah, yang mana bendera tersebut di tangan Muhammad Rasulullah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.